Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan dasar pijat tradisional refleksi wan totok pengobatan bagi disabilitas tunanetra se-Banjarmasin di Aula Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Jalan S. Parman, Gang Purnama, Banjarmasin Tengah, besokan Minggu 14 November 2021. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan dasar pijat tradisional refleksi wan totok pengobatan bagi disabilitas tunanetra se-Banjarmasin di Aula Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Jalan S. Parman, Gang Purnama, Banjarmasin Tengah, besokan Minggu 14 November 2021. Pelatihan pijat dalam rangkaian peringatan Milad Muhammadiyah ke-109 ini diikuti sebanyak 30 peserta, yaitu 20 lelakian dan 10 babinian. Ini dibuka Ketua DPW Muhammadiyah Kalimantan Selatan Dr. Andes Tajuddin Nur SHMH. Sedangkan Alwi Sahlan sebagai narasumber sekaligus memberikan pelatihan totok pengobatan, Wan Musyadik Hairudin sebagai instruktur pijat dasar wan pijat refleksi. Pengobatan bagi disabilitas tunanetra Banjarmasin dinyatakan dibuka dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ketua DPW Muhammadiyah Kalimantan Selatan Dr. Andes Tajuddin Nur SHMH Waitakuni Prima TV berharap melalui kegiatan ini membuat penyandang disabilitas bisa mandiri wan kada terpinggirkan. Jika tetap dibiarkan tanpa memiliki keahlian di bidang apapun, maka ujar Tajuddin Nur, mereka nantinya kada memiliki daya wan hidupnya kada terangkat di tengah warga. Maka oleh karena itu kami dari pimpinan Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat untuk menyantuni mereka dan mengangkat mereka didampingi agar mereka dapat berdaya sehingga mereka dapat mandiri dalam kehidupan. Kegiatan ini terus rutin dilaksanakan kegiatan oleh Muhammadiyah. Ya rutin tapi berbagai bentuk. Nanti bisa masalah ekonomi, ini kan masalah keterampilan pijat-pijat, nanti masalah ekonomi dan pendidikan. Kalau Quran itu sudah, masalah Quran, salat itu sudah. Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan Hesli Junianto SHMH menyatakan mereka yang diberikan pelatihan dasar pijat tradisional refleksi wan totok pengobatan ini adalah bubuhan tunanetra yang tergabung di Persatuan Tunanetra atau Pertuni Banjarmasin. Hesli Junianto menegaskan pelatihan ini sesuai dengan program Pertuni supaya anggota memiliki keterampilan sehingga kada berkeliaran di jalan-jalan. Pak, sehabis pelatihan ini mereka diapakan nanti, Pak? Mereka ini kan sebetulnya rata-rata sudah ada keahlian untuk memijat. Jadi kita menambahkan pengetahuan lagi. Terutama ada totok pengobatan, bagaimana cara totok pengobatan yang benar itu bagaimana. Kemudian pijat refleksi itu bagaimana. Ternyata pijat ini macam-macam bentuknya gitu. Ada yang gaya Jepang, ada yang gaya Thailand gitu. Nah, mereka harus kita informasikan dari awal tuh apa yang harus kita pegang untuk dipijat gitu. Tapi mereka setelah ini boleh buka di tempat boleh. Mereka masuk. Sebagian mereka sudah buka. Atau ada suatu tempat khusus gitu? Iya, kita kan punya klinik pijat di Bumi Ayu, di Bumi Mas Raya. Itu ada di sana. Nah, cuma karena masalah COVID ini distancing itu, jadi mereka orang yang datang takut, yang memijat juga takut. Jadi sementara ini libur gitu. Tapi ada sudah adanya pula tempatnya pula? Ada sudah. Pengurus Pertuni Banjarmasin Hamsani menyambut baik adanya pelatihan ini karena sudah diberikan kesempatan mendapatkan ilmu pijat. Menurut Hamsani, setelah 2 tahun pandemi COVID-19 ini pasien yang minta pijat sangatlah sedikit sehingga kebutuhan hidup sehari-hari terkadang masih mendapatkan bantuan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikan kami kesempatan untuk menambah ilmu pijat karena kami rata-rata kawan-kawan ini kan dari Pertuni semuanya kan kerjanya mijat, Pak. Jadi dengan ilmu yang seperti ini sungguh sangat kami harapkan begitu. Selama ini kayak Bapak bagian kekawanan tunanetra ini, Pak, apalagi masa pandemi ini pijat-memijat pinanya ramai aja kah atau sepi lagi? Selama 2 tahun memang kawan-kawan dari Pertuni ini sangat kesulitan karena pasiennya sangat sedikit dan alhamdulillah kami selama ini
selalu diberikan oleh bapak-bapak dari MPM ini yang membantu kami. Apa namanya, untuk kayak kadang-kadang kita dibagi sembako apa gitu.